Kalian pernah nggak sih? Lagi ngerjain tugas di depan komputer, tiba-tiba ada dering telepon, pasti perhatian kalian langsung beralih ke handphone untuk mengangkat telepon. Atau ada juga yang saking fokusnya walaupun ada dering telepon pun perhatiannya tidak teralihkan. Ini adalah salah satu contoh perhatian. Apakah kalian pernah? Kalau iya, wajib tonton video ini sampai habis ya. Pengertian perhatian itu sendiri adalah perhatian tumbuh dari tindakan seseorang yang berasal dari apa yang dilihatnya, yang melibatkan otak dan indera. Ini berarti semua fungsi individu difokuskan pada suatu objek. Tapi individu juga bisa memperhatikan banyak objek sekaligus. Jadi, bukan hanya satu objek saja, tetapi sekelompok objek juga bisa. Selain ada pengertian, perhatian juga ada jenis-jenisnya. Ditinjau dari segi timbulnya, perhatian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perhatian spontan. Perhatian spontan ini adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya atau secara spontan. Ketika ada seseorang yang tertarik pada suatu objek, objek tersebut secara otomatis menarik perhatian secara spontan. Contohnya, kamu seneng banget main game. Nah, pas ada waktu luang, kamu pasti pakai waktu luang itu untuk bermain game buat ngilangin perasaan bosan kamu. Yang kedua ada perhatian yang tidak spontan. Perhatian tidak spontan adalah perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja untuk membangkitkan perhatian yang membutuhkan kemauan. Contohnya ketika kamu disuruh orang tua untuk membereskan kamar sendiri, tapi sebenarnya kamu nggak pengen merapikannya. Selanjutnya dilihat dari banyaknya objek, perhatian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perhatian sempit. Perhatian sempit adalah perhatian orang yang hanya dapat memperhatikan beberapa objek pada waktu tertentu. Contohnya, ada satu berita hoax yang kamu lihat di medsos. Kamu akan langsung mempercayai berita itu tanpa mencari lagi apakah berita yang kamu lihat tadi hoax atau tidak. Yang kedua ada perhatian luas. Perhatian luas adalah individu yang dapat memperhatikan banyak objek sekaligus pada waktu tertentu. Contohnya, ketika kamu datang ke supermarket, kamu pasti bisa melihat banyak jajanan atau produk yang kamu lihat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat memperhatikan perhatian. Yang pertama ada latihan dan kebiasaan. Latihan dan kebiasaan adalah ketika merasa tidak ada bakat bawaan bisa dengan mudah menarik perhatian karena hasil latihan atau kebiasaan. Contohnya, kamu tidak punya bakat bermain bola, tapi kamu selalu lihat lingkungan di sekitar kamu sering bermain bola. Jadi kamu pasti lama-lama mulai tertarik untuk bermain. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi aturan, norma, atau nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, kamu yang harus menyelesaikan tugas sekolah yang dikasih sama guru, kamu harus menyelesaikan tugas itu karena tugas tersebut bagian dari kewajiban siswa. Yang ketiga ada keadaan jasmani. Kegiatan jasmani adalah ketika tubuh sehat atau tidak sehat sangat mempengaruhi perhatian kita terhadap suatu objek. Contohnya, kalau tubuh kita lelah pasti ketika berkegiatan apapun akan tidak fokus, jadi dibutuhkan istirahat. Selanjutnya ada peristiwa dalam gejala perhatian. Yang pertama perseverasi atau menahan. Yang kedua adaptasi. Yang ketiga osilasi. Dan yang terakhir perhatian bergerak. Nah, biar sama-sama dapat ilmunya dan orang-orang tahu, jangan lupa share video ini ya ke orang terdekat kamu. Thank you semua.